Karena sistem fiat itu justru melahirkan pemerintahan yang korup. Mau di manapun. Ya, gua akan buktikan sama kalian di sini. Next. Ada yang tahu Woodrow Wilson? Ini kalian nggak lulus sejarah ya? Oh nggak, karena yang diajarin jelek sejarahnya. Kurikulumnya mesti diganti. Woodrow Wilson itu adalah Presiden Amerika Serikat. Ketika Federal Reserve diciptakan, dan kalian baca quotes ini. I am a most unhappy man. Dia accidentally ruin my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit. Ini kuncinya, its system of credit. Uang itu adalah hutang. Ya. Uang adalah kredit. Our government is no longer based on the freedom of opinion, nor on the conviction and the majority decision. It is now a government which is subjected to the conviction and the compulsion of a small group of dominant men. Uang, jadi gua ajarin kalian tentang apa itu uang. Makanya itu new order of the ages, gue mau kasih tahu kalian uang itu apa. Zaman dulu orang udah tahu semuanya ya, ada bulu, ya kan. Transaksi bisa pakai bulu, transaksi bisa pakai macam-macam, kerang. Tapi manusia itu punya mata yang unik terhadap emas dan silver, yang bling-bling. Mereka suka sesuatu yang bling-bling. Para goldsmith ini muncul, mereka menciptakan jadi satuan koin. Kenapa satuannya koin? Karena itu bisa ditimbang, enak. Gampang ditimbang, bisa dicek purity dari emasnya. Sedangkan kerang nggak bisa, bulu nggak bisa, garam nggak bisa. Dia bisa cek purity dari emasnya. Para goldsmith ini nggak langsung berevolusi jadi pintar. Ini bisnis pertama mereka. Bisnis pertama mereka karena mereka yang ciptain emasnya, ya kan? Mereka simpen di mereka punya vault. Warga sekitarnya di Eropa lama, warga sekitarnya itu nyimpen juga emas di mereka. Jadi kalau kalian pikir sekarang mereka ini sangat bodoh zaman dulu. Mereka itu jasa penyewaan tempat emas. Itu goldsmith bisnis pertamanya. Next. Nah, mereka figure something out. Bahwa orang yang nyimpan emas di sana, mereka nggak pernah cek emasnya. Jadi mereka keluarkan Certificate of Deposit kepemilikan emas. Ini yang pertama di dalam sejarah dunia, ini dari Cina. Fiat pertama itu dari Cina. Mereka figure out, oke, orang belanjanya bukan pakai emasnya lagi, bahkan mereka nggak pernah cek. Sampai reception itu mungkin udah isinya laba-laba gitu. Nggak pernah dicek emasnya. Mereka pikir, nah ini ada sistem pembayaran baru, yaitu kertas kepemilikan emas. Next. Akhirnya mereka mikir, gimana caranya gue cuanin lagi orang-orang bodoh ini. Mereka nggak pernah cek emasnya, kita hutangin kertas yang kita bikin di emas mereka semua. Nah kalian perhatiin kata kuncinya, emas mereka semua. Next. Jadi di Inggris ini pertama kali ada bank run. Ini bank run pertama di dunia. Orang-orangnya mikir, gila ini bankernya jadi kaya nih Goldsmith. Bukan banker, sorry, Goldsmith namanya dulu. Kok bisa? Gimana caranya mereka bisa jadi sangat kaya? Karena ini, bisnis meminjamkan uang fiat, bisnis meminjamkan uang, itu adalah bisnis yang paling kaya, makanya Andrew kaya. Jadi begitu orang itu datang, cek, ada, aman. Nah itu baru diciptakan sistem fractional reserve di sana nanti. Jadi ada sejarahnya, kenapa ada Goldsmith, ada bank, ada fractional reserve, ada Federal Reserve. Jadi mereka punya bisnis baru. Karena orangnya mikir gini, ya udahlah, masa gue bayar sewa sama lu? Orang itu emas gue terus lu bikin kertas, warganya pintar karena ini jadi kaya, bankernya jadi kaya sekali. Mereka mikir, oke, lu harus kasih gue bunga sekarang. Kok gue sewa? Nah itu jadi sejarah bank. Jadilah bank seperti sekarang. Ya, ada yang bungain, ada yang kredit. Gitu. Next. Kalau kalian perhatiin, zaman-zaman mungkin kalau di Indonesia, Hindia Belanda, zaman-zaman VOC itu Eropa itu butuh ekspansi yang luar biasa. Jadi mereka create hutang yang luar biasa banyak. Jadi mereka butuh create hutang. Dan government itu nggak bisa stop penciptaan utang ini. Kenapa? Karena mereka butuh ekspansi. Harus berhutang mereka untuk melakukan ekspansinya, nggak bisa enggak. Nah di sini akhirnya diciptakan fractional reserve. Jadi pertama kali ada fractional reserve itu 1:9. Artinya setiap satu emas yang kalian punya, ada yang tahu ini siapa? Hebat kalau kalian tahu, berarti belajar sejarah. Ini salah satu banker terbesar di dunia. I am afraid the ordinary citizen, kalian, will not like to be told that the banks can and do create money. And they who control the credit of the nation direct the policy of governments and hold in the hollow of their hands the destiny of the people. Orang yang bisa ciptakan uang, bankers ini, mereka kontrol dunia ini. Pemerintahan, sistem perputaran uang, sistem kredit, semuanya. Mereka ini paling berkuasa. Mereka 1135 sampai 2019 chartnya, gue ambil. Ini purchasing value of US dollar. Kalian anggap gini ya, Federal Reserve itu kayak bosnya bank ya.
paling tinggi. Semuanya ngikut dia. Karena cadangan devisa negara juga itu isinya pasti ada US dollar. Semua fiat di luar itu menghamba sama tadi, Novus Ordo Seclorum tadi. Semua fiat menghamba ke satu tuan. Ini collapsing attack-nya. Nah, Indian rupee nih 47% loh US dollar. Next. Ini dia chart yang gue bilang tadi. Jadi kalau lu invest di S&P 500 yang katanya 7% setahun, compounded, lu tempel sama M2 supply-nya, ini chart yang bikin gue keluar 100% dari saham. Coba kalian kalau nggak percaya gue, buka di Google. M2 Money Supply Indonesia lawan sama IHSG. Ayo. Menang mana? M2 kalau di Indo. Ini di US. Global M2 Supply S&P 500. Mereka matching karena smart money-nya tahu bahwa ini adalah uang sebenarnya. Jadi matching. Next, propertinya, Bitcoin itu sound money, ya. Ini adalah ilustrasi dari mining, tapi yang penting bukan ini. Next yang penting. Ini data terbaru hari ini, ya. Per hari ini, ya, Bitcoin itu reach 500 exahash. Ada yang ngerti nggak? Udah ikut akademi kripto nggak ngerti. Nanti gue bikinin modulnya ya. Ada yang tahu nggak artinya apa? 500 exahash. Nyampe nggak kalau kalian 500 exahash itu apa? Dulunya 480 sampai 460, hari ini baru tembus 500. Ini adalah computing power lebih kuat dibanding semua server Google, semua server Amazon, semua server Huawei Cloud, semua server Alibaba digabungin jadi satu. Nothing compared to 500 exahash. Ini computing power yang di 38.000, ntar turun. Terus dia terbang sehari 44.000, itu maksudnya ini. Ini terjadi di semua aset kelas, ya, saham, Bitcoin, dan apapun. Lu miss cuman 10. Ini kalau 50 monyet-monyet biasanya ya. 30, ini average kalian mungkin. 10 miss 10, cuman 1,7% di FTSE. 10 trading days. Kalau lu full invested, merem itu 5,1%. Ini di FTSE tapi bukan Bitcoin ya. Itu adalah indeks. Hampir impossible untuk kalian bisa tahu exactly when and where. Next. Ini adalah consumer dan monetary inflation. Nah ini data yang menarik nih. Lu pikir lu bisa beat the market kan kalau di US? Kalau di Indo ini ganti pakai the magnificent banks ya. BCA, BRI, BNI, dan lain-lain. IHSG kemarin ditarik kan karena biasa naik. Gue masih ada, masih ingat gue. Lu tanya saham apapun, mungkin sekitar 500-600, gue masih hafal laporan keuangannya apa di kepala gue. Magnificent Seven, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia. Indeks returnnya plus 71%. Kalian lihat, 7 largest company itu 29% kenaikan semua marketnya. Dan lu yakin lu bisa pilih itu? Yakin kalian? Bisa pilih jarum di tumpukan jerami? Mau main saham US gitu? Nearly impossible. Ini asumsi ya, asumsi. Asumsi monetary inflation di 7%. Nah buat kalian yang masih berinvestasi di luar dari Bitcoin, gue kasih tau kalian. Kita asumsi ya, monetary inflation tadi kan 8%, gue turunin 1%. 7%. Bond yield masuk akal 3,5%. S&P return historical 7%. Dan Bitcoin returnnya diturunin banget ini loh, 14. Kalau lu pegang cash ini dalam dolar ya, itu jadi 1 juta dolar, 2.123 dia bilang, tapi kan gue udah mati. Lu mau jadi investor, mau bikin keluarga lu kaya atau enggak gitu. Itu jadi 977 dolar. Ya. Kalau lu beli bonds, 1 juta dolar, jadi 31.250. Kalau lu invest S&P, akan sama. Kenapa? Ini asumsinya, kalian hitung aja sendiri, tabel ini. Hitung sendiri. Kenapa sama? Karena itu M2 monetary inflation ya, karena ini nih, monetary inflation of 7%, S&P-nya 7%. Sebenarnya ini bukan asumsi, ini historical. Kalian tracking aja coba. Yang tadi chart US dollar gua lawan consumer goods itu sebenarnya 8,93%. Ini salah, ini gua turunin aja. Kalau lu invest di S&P setengah, Bitcoin setengah, jadi 512 juta dolar. Lu invest semua di Bitcoin, nah 1 billion dollar. Ada yang tahu nggak? Ini kan USD ke USD ya. Ini nggak usah dicatat, bukan punya gua. Nggak usah dicatat, bukan punya gua. Satu itu people, ya. Kalian aja dompet hilang, terus kalian street face, kalian tulis di buku, ya kan, di kertas. Nah, ada nggak? Ketawa kalian? Ada nggak? Angkat tangan dong. Kertas ya, kertas. Terus kalau hilang kertasnya hafal kamu? Nggak, mati dong, nangis. Ya nangis. People, lu sendiri itu risiko pertama. Lu tahu UTXO management? Tahu cara bedain nggak walletnya? Lu pakai Phoenix terus lu ubah dari Trezor? Nggak tahu. Mampus lah kau. Ada yang simpen di exchange doang? Karena gini, itu exchange itu masuk ke
dua, corporation. Issuer, custodian, atau exchanges. Ini kalian mungkin merasa ini hal yang nggak mungkin, tapi nggak ada yang too big to fail. You have to self-custody your Bitcoin. Karena resiko dulu, yourself, family, dicolong. Atau dihilangin kertasnya sama mbak lu. Gitu. Karyawannya bodoh, macam-macam. Dua, corporation, issuer. Lu nggak bisa percaya custodian. Walaupun tadi bahasa regulasi, tapi ini gue akan buka secara gamblang sama kalian. Regulasi itu regulator cuma wasit. Ya, wasit dalam permainan bola. Bolanya diambil, digantiin nggak, maksudnya kagak. Tadi Pak Oscar bilang, banyak exchange yang bangkrut, betul. Apakah uangnya dibagikan? Tentu tidak. Percuma, apapun regulasi percuma, lo nggak bisa taruh. Inti dari semua ini, ya udahlah, gue nggak ngerti yield curve, gue nggak tahu interest rate itu apa, gue mau tahu harganya berapa, ya atau ya, kayak motivator nih, ya, nyindir terus, ya atau ya, jadi bear, nah gini kalau bikin prediksi, ada bear-nya, ada base case, ada bull case, bear case-nya 65.000, ya, base case-nya 100.000, 1,5 miliar yang gue selalu ngomong, dan bull case-nya itu di $160.000, ini prediksi gue, kalian foto aja, ya. Kalian buktiin itu chartnya nih, ini udah gue dikasih timeline-nya. Ini detail loh timeline. Itu